Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nurasmi, NIM 10540118420. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 3G, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada kesempatan ini, baik buruk sifat seseorang dapat dilihat dari tutur kata atau bahasanya. Oleh karena itu, jika ingin melihat kualitas seseorang, maka lihat saja keterampilan berbahasanya dalam masyarakat. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa yang meliputi mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan berbahasa secara lisan dan keterampilan berbahasa secara tulisan. Keterampilan berbahasa lisan meliputi berbicara dan menyimak, sedangkan keterampilan berbahasa secara tulisan meliputi membaca dan menulis. Adapun aspek keterampilan berbahasa terbagi atas dua, yaitu aspek keterampilan berbahasa bersifat reseptif atau menerima, meliputi mendengar atau menyimak dan membaca. Kedua, aspek keterampilan berbahasa secara produktif, meliputi berbicara dan menulis. Belajar berbahasa lisan merupakan salah satu upaya yang perlu ditingkatkan oleh peserta didik dalam meningkatkan keterampilan berbicara secara lisan. Belajar berbahasa lisan merupakan salah satu upaya yang perlu ditingkatkan oleh peserta didik dalam meningkatkan keterampilan berbicara secara lisan. Selanjutnya, fungsi keterampilan berbahasa bagi anak terbagi atas dua. Pertama, yaitu berdasarkan data yang diperoleh secara kontekstual, bahasa yang digunakan anak-anak dwibahasawan berfungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai alat untuk berinteraksi. Kedua, alat untuk diri atau personal. Ketiga, alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, alat untuk menyatakan imajinasi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu dilihat dari struktur kalimatnya. Penggunaan bahasa lisan bagi anak-anak dwibahasawan berfungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai alat untuk menyatakan imajinasi atau ekspresi. Yang kedua, bertanya, meminta suatu pendapat, tanggapan, atau jawaban. Yang ketiga, untuk menjelaskan informasi. Kemudian, adapun upaya untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia di sekolah. Pertama, guru menjadi model yang baik untuk dicontoh oleh siswa. Guru hendaknya memberikan contoh yang baik bagi siswa. Misalnya, guru berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik sehingga siswa dapat meniru kata atau kalimat dengan tepat dan sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Kedua, menerapkan pembelajaran dengan pendekatan modeling the way. Modeling the way adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan apa yang dipelajari di kelas. Yang ketiga, adanya penilaian keterampilan berbicara bahasa Indonesia. Dengan adanya penilaian akan menjadi motivasi bagi siswa untuk berusaha mempraktekkan keterampilan berbahasanya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang keempat adalah sekolah membuka program sehari berbahasa Indonesia. Dengan adanya program ini bisa menjadi tempat untuk siswa mempraktekkan keterampilan bahasa yang dimilikinya.
Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.